Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausi Nuzula dengan NIM D74219026 dari mata kuliah program linear kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelumnya disediakan permasalahan tentang program diet Dr. Faras. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan model permasalahan dari program linear menggunakan metode grafik dengan bantuan software GeoGebra. Yang pertama yang kita lihat yaitu fungsi tujuan terlebih dahulu. Di dalam permasalahan Dr. Faras, fungsi tujuan yaitu minimumkan Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2, atau bisa disederhanakan menjadi 2X1 ditambah 3X2. Kasusnya akan meminimalkan apa yang kita inginkan. Di sini juga ada fungsi kendala, ada 5. Yang pertama 5X1 ditambah 20X2 lebih besar sama dengan 60 sampai dengan X2 kurang dari sama dengan 12. Jangan lupa untuk menuliskan fungsi kendala non negatif yaitu X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Jadi kita akan melanjutkan untuk menyelesaikan dengan software GeoGebra. Dibuka dulu aplikasi software GeoGebra. Cara yang pertama kita tulis yaitu kita menulis dulu fungsi tujuan dari permasalahan program linear. Di situ fungsi tujuannya yaitu F X, Y sama dengan 2X ditambah 3Y. Di sini saya buat permisalan ya. Yang tadi kan di soal sebelumnya kan X1 sama X2. Nah, untuk mempermudah saya akan merubah menjadi variabel X dan Y. X1 menjadi X, X2 menjadi Y. Untuk mempermudah pengerjaannya. Berarti di sini berarti di sini fungsi tujuannya ada 2X ditambah 3Y. Agar lebih mudah cara pengerjaannya. Berikutnya setelah menulis fungsi tujuan, kita akan menulis fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama ada X ditambah 20Y lebih dari sama dengan 60. Semua fungsi kendala saya masukkan. Nah, di sini untuk mengetahui fungsi kendala itu ada berapa, di sini saya disimbolkan dengan fungsi konjungtif. Selanjutnya fungsi kendala yang kedua ada 6X ditambah 4X konjungtif X lebih besar sama dengan 30 konjungtif 10
X ditambah 5 Y. Mohon maaf, di sini seharusnya Y. Lima Y. Lima Y. Selanjutnya kita akan memasukkan semua fungsi kendala. Yang pertama ada 5X ditambah 20Y konjungtif, fungsi konjungtif lebih besar sama dengan 60 konjungtif 6X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 30 konjungtif lagi 10X ditambah 5Y lebih besar sama dengan 40 konjungtif X kurang dari sama dengan 8 konjungtif Y kurang dari sama dengan 12 konjungtif lagi X lebih besar sama dengan 0 konjungtif Y lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini sudah tampak grafik dari fungsi kendala. Seperti ini grafiknya kurang lebih. Nah, setelah kita menuliskan fungsi kendala, lalu kita menuliskan satu-satu dari fungsi kendala itu yang lebih simbol lebih besar sama dengan maupun kurang dari sama dengan kita rubah ke sama dengan yang nantinya menjadi 5X ditambah 20Y sama dengan 60. Terus 6X ditambah 4Y sama dengan 30. Selanjutnya 10X ditambah 5Y sama dengan 40. Selanjutnya ada X sama dengan 8, Y sama dengan 12. Untuk fungsi kendala non negatif, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Oke. Setelah kita menuliskan fungsi kendalanya satu-satu, selanjutnya yaitu kita akan mencari titik potong
Kita lihat, pertama kita klik dulu perpotongan dua objek atau intersect. Nah, selanjutnya mencari dulu titik potong yang pertama ini. Kita klik. Nah, di sini muncul intersect titik A. Selanjutnya setelah titik A kita klik di sini. Nah, keluar titik B. Selanjutnya titik C. Naik lagi titik D, naik lagi E. Dan terakhir titik potong F. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nih apakah yang ditanyakan di soal itu maksimum atau minimum. Nah, di soal ini tentang program diet ini kan yang ditanyakan meminimumkan biaya. Nah, berarti kita cari garis yang minimum, atau kalau minimum itu titik optimalnya, maka titik yang tersentuh oleh garis selidik waktu pertama kali. Berarti di titik B sini ya. Kita coba terlebih dahulu memasukkan fungsi tujuan, berarti 2x ditambah 3y 2x ditambah 3y sama dengan 20. Di sini saya pakai angka 20. Kok tidak muncul ya? Sama dengan 20. Tulis dulu fungsi tujuannya, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 20. Oke. Nah, 2x tambah 3y sama dengan 20 terletak di atasnya titik selidik ini. Kita disoalkan menanyakan minimum, berarti kita harus mencari garis yang di bawahnya tepat titik B. Kita coba turunkan lagi nilainya, 2x ditambah 3y sama dengan 16. Kita ambil angka 16. Nah, ini mendekati titik selidik B. Selanjutnya turun lagi, coba 2x ditambah 3y sama dengan 13. Nah, di sini 2x ditambah 3y sama dengan 13, tepat di bawah titik B. Nah, titik B ini menjadi titik terakhir acuannya. Berarti kita sudah menemukan, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 13. Selanjutnya kita coba memasukkan FA
FA. Nah, FA 19, FB-nya 13,5, lebih rendah. Kita coba FC. Loh, kok semakin tinggi? Setelah 19 turun 13,5, naik lagi 20. Kita coba FD. Nilainya semakin tinggi atau rendah? Semakin tinggi. Kita coba FE. 36. Wah, semakin tinggi. Kita coba titik terakhir. Mungkin nilainya rendah. FF. Wah, semakin tinggi. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa titiknya itu terletak tepat di B. Dan kan yang ditanyakan minimum, berarti kita lihat yang nilainya kecil. Di sini FA-nya 19, FB 13,5, FC 20, FD 24, FE 36, FF 52. Kita pilih yang minimum, berarti nilai paling kecil yaitu tepat berada di FB. Benar ya di sini. Karena B ini merupakan titik optimal. Nah, di sini. Maaf kepencet. Nah, untuk membuktikannya dapat disubstitusikan 3,6, 2,1 ini disubstitusikan di fungsi tujuan yang nantinya hasilnya pasti akan mendekati 13,5. Nah, dapat disimpulkan pasti titik B itu terakhir. Berarti B merupakan titik optimal. Dengan kata lain, Ibu Dewi dan persyaratannya minimum dapat dipenuhi sehingga dapat meminimumkan biaya. Jika Bu Dewi mengonsumsi kue keju sebanyak 3,6 buah dan 2,1 kue madu. Ini 3,6 dan 2,1 ini diambil dari titik B. Kenapa kok hasilnya 3,6 dengan 2,1? Nah, itu nanti bisa dikalikan dengan angka di sini 16 ataupun 20. Nanti dibulatkan saja. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.